Ini nih udah follow. Bentar. Iya. Aman. Ya, aman. Iya. Ya, baru saja kita mendengar begitu ya, bagaimana hasil pertemuan antara Prabowo dan juga Surya Paloh langsung dari Nasdem Tower. Nampaknya prediksi Anda, Bang Kodari, tadi 80-90% tadi Pak disampaikan. Setelah melihat ini dengan sumringah wajah dari kedua tokoh besar ini, kemudian semangat persahabatan 40 tahun yang diusung oleh Pak Surya Paloh disambut dengan penghargaan apresiasi dari Prabowo Subianto, meningkat nggak nih prediksi Anda? Meningkat 95%. 5%-nya tentu kita harus berikan ruang kepada dinamika politik dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Karena toh kalau bicara Pak Prabowo ini kan kita bicara bukan minggu depan, tapi kita bicara 6 bulan yang akan datang ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden. Tetapi suasana kebatinan yang begitu hangat, begitu akrab, begitu terbuka seperti ini saya kira memang tidak mungkin terjadi kalau memang kesepakatan besarnya, kesepahaman besarnya itu belum terbangun atau belum tercipta. Iya, karena pertemuannya cukup sebentar Bang tadi kalau kita lihat. Iya, seperti yang saya bilang. Sebagai simbol saja seperti saya bilang ini kan panggung depan saja. Jadi lebih kepada semacam pengumuman lah. Ya, kalau ibarat perkawinan tadi kita kembali kepada apa analogi itu, ini adalah resepsinya saja. Iya, jadi ijab kabulnya sudah dilakukan ya, kesepakatannya secara garis besar sudah dilakukan dan ya ini panggung depan dari salah satu dinamika politik di Indonesia pada tahun 2024. Saya melihat ini dinamika politik yang sangat penting. Pak Surya Paloh dan Nasdem telah menjadi game changer saya kira dalam dinamika politik ke depan karena balik lagi kalau kita bicara wacana politik yang penting dan besar, misalnya seperti hak angket, dengan adanya pertemuan ini, yang namanya hak angket itu sekali lagi menurut saya peluangnya untuk terwujud sudah semakin mengecil ya dibandingkan dengan sebelum ada pertemuan ini. Karena PDI Perjuangan kalau dia maju, dia sudah tahu bahwa agak sulit untuk bisa lolos di parlemen, disetujui oleh mayoritas anggota DPR. Dan buat PDI Perjuangan sendiri kalau mereka mengikhtiarkan hak angket lalu kemudian menjadi batal, tentu juga tidak mudah gitu ya, artinya kan mereka akan dalam tanda kutip kalah gitu. Belum lagi ada konsekuensi seperti misalnya bahwa tidak mungkin terjadi di reshuffle kabinet. Kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh langsung bersama dengan wartawan, silakan. Nampaknya sudah cukup jelas kata Mas Paloh, perlu dipertanyakan lagi. Mengingat Bang tadi Prabowo Subianto juga sudah sampaikan pada saat ditanya oleh wartawan apakah kemudian dalam pertemuan tadi juga sempat ditawari, jawabannya saya sudah sering memberikan penawaran tersebut. Dijawab dengan senyum oleh Pak Surya Paloh. Saya kira memang saat ini tidak bisa dan tidak mungkin untuk Pak Surya Paloh memberikan jawaban secara Pak Prabowo memberikan jawaban secara eksplisit bahwa misalnya Partai Nasdem masuk dalam kabinet jabatan 5 menteri misalnya. Belum. Pertama, memang beliau belum dilantik sebagai presiden. Yang kedua, tentunya kalau kita bicara angka persis, apalagi bicara orang, itu sesuatu yang sifatnya masih sangat dinamis dan bahkan masih sangat panjang ke depan. Jadi interaksi politik juga masih berlangsung. Dan menurut saya sebagai sebuah puzzle ya, puzzle politik, memang ini belum selesai. Kita tadi udah bahas bagaimana PKB belum mengeluarkan pernyataan secara eksplisit untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Belum lagi kalau kita bicara misalnya posisi PDI Perjuangan. Pada hari ini Sekjen PDI Perjuangan masih sangat keras ya, tetapi ya kita tidak tahu apakah ini kemudian akan menyebabkan PDI Perjuangan betul-betul di luar pemerintahan atau sebetulnya tetap akan masuk. Karena di PDI Perjuangan sendiri kita ketahui bahwa ada paling tidak 2 golongan atau 2 kelompok. Saya yakin Mbak Puan misalnya sebagai salah satu aktor penting di PDI Perjuangan kecenderungannya ingin bergabung dengan pemerintahan. Bahkan yang menarik saya tonton di YouTube ya, ada rilisnya dari Mas Hasto bersama dengan tokoh dari beberapa partai politik. Di situ ada representasi dari P3 yang nada bicaranya masih sangat keras kepada proses pemilu, tetapi pada hari ini ternyata ketuanya Pak Mardiono mengucapkan selamat, yang artinya sama dengan
menerima proses yang sudah terjadi begitu. Jadi kita sendiri sebagai publik ya, Maria, sebetulnya masih menunggu bagaimana kepingan-kepingan ini kemudian terbuka. Betul. Gitu. Jangankan kepingan besar, kepingan di dalam satu partai sendiri juga masih belum terbuka semua, Bang. Masih ada dinamika. Betul, namanya juga politik ya Bang, semuanya dinamis, semuanya tidak terduga. Ada pintu depan dan juga ada pintu samping, pintu belakang. Betul, nah itu dia, nanti kita akan coba buka satu-satu pintu-pintunya Bang, tapi usai jeda ya. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News TV One.